Shalom Bapak dan Ibu, selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Doa dan harapan kami kiranya Bapak dan Ibu senantiasa sehat dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan, pada hari ini saya diberi kesempatan untuk membawakan renungan. Dan dalam renungan hari ini saya mengambil tema tentang penyesalan. Adapun bacaan yang mendasari renungan hari ini diambil dari Injil Matius 27 ayat 5. Dan saya akan bacakan untuk Bapak dan Ibu sekalian. Ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita dan diberkatilah kita yang membaca, yang merenungkan, dan yang melakukan dalam hidupnya. Amin. Bapak dan Ibu yang saya kasihi, saya akan mengawali renungan ini dengan sebuah cerita. Alkisah seorang tukang kayu yang merasa sudah tua dan berniat untuk pensiun sebagai tukang kayu. Ia ingin menikmati masa tuanya beserta istri serta anak cucunya. Walaupun ia menyadari akan kehilangan pendapatan rutinnya. Pada suatu hari, ia mengatakan rencana pensiunnya itu kepada mandornya. Sang mandor merasa sedih karena timnya akan kehilangan salah satu tukang kayu terbaiknya. Dan sang mandor tentunya tidak dapat menghalangi niat si tukang kayu untuk pensiun. Namun sebelum pensiun, sang mandor memintanya untuk sekali lagi membangun sebuah rumah untuk yang terakhir kalinya. Walaupun dengan berat hati, tukang kayu itu menyanggupi permintaan mandornya, meskipun ia merasa kesal karena jelas-jelas dirinya sudah bicarakan akan segera pensiun. Di balik pengerjaan proyek terakhirnya, tukang kayu itu terlihat tidak mengerjakannya dengan segenap hati. Melihat gelagat yang kurang baik itu, sang mandor hanya tersenyum dan mengatakan kepada tukang kayu, "Kerjakan proyek ini sebaik mungkin. Bahkan dalam proyek ini kamu boleh menggunakan bahan-bahan yang berkualitas terbaik." Walaupun sudah dipesan agar dibangun dengan kualitas terbaik, dengan bahan baku yang terbaik pula, namun si tukang kayu itu memulai pekerjaannya dengan malas-malasan dan juga dengan asal-asalan, terlebih dengan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas sangat rendah. Hari demi hari berlalu dan akhirnya rumah itu pun selesai dibangun dan siap untuk diserahkan. Ditemani tukang kayu, sang mandor datang memeriksa. Ketika sang mandor memegang gagang daun pintu dan hendak membuka pintu, ia berbalik badan dan berkata kepada tukang kayu, "Ini adalah rumahmu, rumah hadiah dariku untukmu." Betapa kagetnya si tukang kayu. Ia sangat menyesal. Kalaupun sejak awal ia tahu bahwa ia sedang membangun rumahnya, ia akan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Akibatnya, sekarang ia harus tinggal di sebuah rumah yang ia bangun dengan asal-asalan. Bapak dan Ibu, hikmat cerita singkat di atas adalah setiap kali kita melakukan sesuatu, hendaknya lakukanlah dengan yang terbaik dan dengan segenap hati. Bapak dan Ibu, setiap orang tentunya mempunyai respon yang berbeda sesaat setelah kesalahan fatal yang diperbuatnya. Sebagian orang merespon benar dengan menyadari kesalahannya, minta maaf dan bertobat.
Tetapi tidak sedikit pula yang meski sadar akan kesalahannya, namun setelah itu mereka justru berlarut-larut dalam penyesalannya dan akhirnya mengakhiri hidupnya. Yudas sangat menyesali kesalahannya, tetapi penyesalan itu tidak membawanya kepada pertobatan. Ia justru berlarut-larut dalam penyesalan dan akhirnya bunuh diri. Dengan Petrus pun juga sangat menyesal. Penyangkalannya tentang siapa dirinya kepada Kristus adalah sama fatalnya dengan kesalahan Yudas. Namun Petrus menyikapi penyesalannya itu dengan pertobatan, dan ia pun kembali mengikut Tuhan. Tak seorang pun pernah luput dari berbuat kesalahan. Bahkan mungkin sebuah kesalahan fatal yang membuat orang-orang terdekat kita begitu kecewa. Kesalahan itu mungkin membawa kita kepada sebuah penyesalan yang mendalam. Namun ingatlah bahwa anugerah Tuhan masih tersedia bagi kita hari ini. Ampunilah diri sendiri. Mintalah maaf kepada orang-orang yang telah kita kecewakan. Mintalah pengampunan kepada Tuhan. Percayalah bahwa penyesalan yang benar akan membawa kita pada pertobatan dan menjadikan hidup kita jauh lebih indah dari sebelumnya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Shalom.